Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Panglima TNI, Kapolri, para duta besar negara sahabat, pimpinan Ormas dan Orpol, Gubernur DIY, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Yang terhormat anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dan anggota, para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Rektor UMY, pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, para wartawan dan perwakilan media massa, serta seluruh peserta milad yang hadir secara terbatas offline di kampus UMY dan di berbagai tempat di seluruh tanah air dan mancanegara, serta keluarga besar bangsa yang kami hormati. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir langsung melalui virtual atau video conference dari Istana Negara, membersamai kita dalam acara Milad 109 Muhammadiyah. Terima kasih atas kesediaannya dalam acara milad ini, dan kami mohonkan Bapak Presiden menyampaikan sambutan dan amanatnya dalam acara milad yang penting ini. Hadirin yang kami muliakan, milad ke-109 Muhammadiyah tahun ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dunia tidak menyangka akan adanya virus yang mematikan, yang membawa korban sangat besar, serta berdampak luar biasa berat. Kehidupan selama 2 tahun berjalan tidak normal dengan usaha penanggulangan yang tidak selalu mudah. Alhamdulillah, kondisi COVID-19 di negeri ini mulai melandai. Indonesia termasuk negara yang berhasil menekan rendah kasus COVID dibanding negara lain. Keberhasilan tersebut tentu buah dari kesungguhan pemerintah dan kekuatan-kekuatan masyarakat, antara lain Muhammadiyah, yang sejak awal konsisten gigih menangani pandemi. Namun, semua pihak harus tetap waspada dan seksama, karena pandemi belum berakhir. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, bangsa Indonesia harus bangkit dari pandemi dan siap menyelesaikan masalah-masalah negeri. Indonesia memiliki potensi dan peluang positif untuk pulih dan melangkah ke depan. Kecintaan dan penghormatan berbagai komponen bangsa bertumbuh dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Banyak potensi anak negeri yang hebat dan berprestasi. Kekayaan alam dan budaya Indonesia sangatlah kaya sebagai anugerah Tuhan yang terhampar di bumi Indonesia. Semua merupakan modal positif dan kekuatan untuk optimis dan bangkit. Indonesia tahun ini bahkan memperoleh kepercayaan dunia
di mana Presiden Joko Widodo diamanati memimpin presidensi G20 setahun ke depan. Muhammadiyah menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian yang positif tersebut. Harapannya kepercayaan dari Group of 20 itu menjadi modal penting agar Indonesia makin berkiprah di tingkat global, sekaligus melakukan konsolidasi nasional yang bergerak dinamis untuk menjadi negara maju. Pandemi dan masalah negeri dapat diselesaikan secara simultan jika semua pihak bersatu dalam bingkai Indonesia milik bersama dan Bhinneka Tunggal Ika. Syaratnya, tumbuhkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan kehendak diri, kroni, golongan sendiri. Indonesia akan gagal bangkit dan maju manakala pihak bercerai-berai dan silang sengketa dalam keangkuhan anania hizbiyah atau egoisme kelompok. Indonesia harus dibawa maju bersama dalam semangat persatuan Indonesia dan kepribadian bangsa. Kemajuan dan keunggulan Indonesia haruslah memiliki pondasi yang kokoh, berlandaskan konstitusi, dasar negara Pancasila, serta nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan yang hidup dan mendarah daging dalam jati diri bangsa. Modal ruhaniahnya ialah kesungguhan dan benih kebaikan, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kunci menghadapi pandemi dan menyelesaikan masalah negeri ialah tekad dan kesungguhan yang kuat, disertai ketulusan, kejujuran, keterpercayaan, kecerdasan, keseksamaan, serta langkah-langkah tersistem yang terfokus pada mencari solusi, seraya menghindari sikap dan langkah yang serampangan, tidak prioritas, kontraproduksi, dan menimbulkan kegaduhan. Sungguh tidak ada kekuatan yang akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang berat secara sendirian. Semua pihak mesti berkiprah proaktif di dalam semangat kebersamaan, termasuk peran TNI dan Polri sebagai pilar strategis negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi kaum muslimin Indonesia sebagai kekuatan mayoritas di negeri ini, terdapat tuntutan dan tantangan untuk menjadi kekuatan pencerdas, pencerah, pendamai, dan pembawa kemajuan yang bersendikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Umat Islam Indonesia harus tampil sebagai uswah hasanah dan khairu ummah yang unggul berkemajuan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, pandemi COVID-19 memberi pelajaran yang berharga tentang pentingnya manusia menjaga kehidupan dan memeliharanya. Allah berfirman, yang artinya barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Kehidupan manusia merupakan sesuatu yang luhur, berharga dan bermakna. Letakkanlah persoalan pandemi ini dalam dimensi iman, tauhid, dan hablum minallah yang terhubung langsung dengan hablum minnas, ilmu, ihsan, dan amal soleh yang hakiki dan melintasi. Hidup, sakit, dan mati bukanlah persoalan praktis laksana barang murah yang mudah dibuang atau sekali pakai,
sebagaimana cara pandang materialisme. Pandemi ini adalah masalah bersama yang niscaya menjadi ibrah dan hikmah yang menumbuhkan pandangan dan sikap luhur berbasis nilai-nilai utama al-qiyam al-fadilah. Di antara nilai-nilai utama yang niscaya dikembangkan ialah nilai tauhid pro kemanusiaan, nilai pemuliaan manusia, nilai persaudaraan dan kebersamaan, nilai kasih sayang, nilai tengahan, nilai kesungguhan berikhtiar, nilai keilmuan, serta nilai kemajuan. Nilai tauhid untuk kemanusiaan dari musibah COVID-19 dapat dipetik hikmah untuk menguatkan keyakinan tauhid kaum beriman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini absolut dalam kekuasaan Allah. Hidup dan mati dengan segala siklusnya berada dalam genggamannya. Manusia sungguh kecil dan tak berdaya, maka tegak luruskan pengabdian kepada Allah, seraya cerahkan akal budi untuk mencerahkan kehidupan. Bertauhid meniscayakan kepedulian pada persoalan kemanusiaan, termasuk menyelamatkan jiwa manusia. Tauhid adalah ajaran multidimensi, baik vertikal dalam hubungan dengan Allah maupun horizontal dalam relasi kemanusiaan dan alam semesta. Itulah kredo tauhid yang melahirkan ihsan kepada kemanusiaan dan rahmat bagi semesta alam. Kedua, nilai pemuliaan manusia. Pandemi COVID-19 memberikan arti tentang pentingnya memuliakan manusia, jiwa manusia agar dihargai dan diselamatkan. Sebaliknya jangan disia-siakan dan direndahkan. Manusia dengan seluruh dimensinya mesti diletakkan dalam ruang metafisika dan kosmologi kehidupan yang utuh, bermakna dan multidimensi. Manusia jangan dianggap hanya sebagai ragat indrawi semata. Islam menempatkan manusia fi ahsani taqwim, makhluk sebaik-baik ciptaan Tuhan. Karenanya, manusia sendiri harus bermartabat, serta jangan saling menghinakan dan menganut paham yang merendahkan. Manusia modern, bila salah kaprah dan tidak memiliki pondasi nilai luhur agama, bakal terjerambab pada hidup nirkeadaban. Sosiolog Peter Berger menyebut manusia modern karena kehilangan konopi suci agama, terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai chaos, yakni hidup yang kacau. Hal benar disalahkan, yang salah mendapat dukungan luas, seperti hidup di era post-truth atau dalam zaman kolobendu. Ketiga, nilai persaudaraan dan kebersamaan. Pandemi ini adalah masalah bersama. Setiap orang tidak bisa egois dan merasa bebas dari wabah. Diperlukan jiwa bersaudara dan kebersamaan dalam menghadapinya, baik dalam menghadapi pandemi maupun masalah bangsa. Jika ditanggung bersama, maka akan lebih mudah, sebagaimana pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bila terdapat perbedaan, dicari titik temu karena sesama kita adalah bersaudara. Tumbuhkan sikap saling tenggang, toleran, lapang hati, dan kerjasama demi membangun kehidupan milik bersama. Seraya jauhkan diri dari tindakan egoistik, pemaksaan kehendak, merasa paling benar dan digdaya. Ukhuwah dan persatuan Indonesia harus dibangun makin kokoh, yang lahir dari jiwa tulus dan jujur, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa secara bersama. Keempat, nilai kasih sayang. Pandemi mengajarkan kita untuk memiliki sikap hidup welas asih terhadap sesama. Islam mengajarkan tarahum atau cinta kasih yang lahir dari nilai ihsan, ukhuwah, silaturahmi, dan ta'awun dalam wujud kepedulian, empati, simpati, kerjasama, dan kebersamaan. Jika tidak mau membantu sesama, jangan bertindak semaunya. Jika tidak dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi, jangan menjadi bagian dan menambah masalah. Menurut Dr. Stomo,
tokoh perintis klinik PKU Muhammadiyah Surabaya tahun 24, ajaran welas asih dari surat Al-Ma'un berbeda dengan teori seleksi alam ala Charles Darwin. Mereka yang kuat, yang akan mampu bertahan dalam perjuangan hidup. Sebaliknya, ajaran welas asih Al-Ma'un mendasarkan perjuangan hidup dalam semangat kebersamaan, sehingga yang kuat mau berbagi dengan yang lemah. Kelima, nilai tengahan atau moderat. Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun berbangsa dan bernegara mengembangkan wasatiyah atau sikap tengahan, yakni pandangan yang adil dan tidak radikal ekstrim. Muhammadiyah berusaha mengembangkan nilai wasatiyah yang memiliki prinsip dan autentik tanpa merasa paling moderat. Moderasi dan usaha melawan radikal ekstrim dalam pandangan Muhammadiyah haruslah ditegakkan secara moderat untuk semua aspek. Jangan sampai atas nama moderat dan moderasi membenarkan apa saja dan menjurus pada hal-hal yang ekstrim. Keenam, nilai kesungguhan berusaha. Usaha mengatasi pandemi merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama. Konsistensi melaksanakan kebijakan oleh pemerintah, disiplin menjalankan protokol kesehatan oleh seluruh warga bangsa, melakukan vaksinasi, dan berbagai langkah lainnya merupakan keniscayaan dalam mengatasi pandemi ini. Segala ikhtiar maksimal harus terus dilakukan sebagai jalan jihad mengakhiri musibah ini dan menyelesaikan masalah negeri. Ketujuh, nilai keilmuan atau ilmiah. Pandemi ini meniscayakan pentingnya manusia bersandar pada ilmu. Ilmu yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Para ahli epidemiologi, ahli virus, kedokteran, ahli vaksin, dan para ilmuwan lainnya telah memberi sumbangan berharga dalam memahami dan menghadapi virus yang mengguncang dunia ini. Bangsa Indonesia yang penting harus menghargai ilmu sebagai jalan kemajuan hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi penting disertai hikmah agar tidak mengarah pada keangkuhan ilmuwan dan absolutisme kebenaran. Ilmu dan pikiran manusia modern jangan seperti kotak Pandora dalam mitologi Yunani kuno yang memberikan harapan indah akan kebaikan, tetapi setelah dibuka ternyata menjadi sumber masalah bagi kehidupan umat manusia. Kedelapan, nilai kemajuan. Pandemi ini meniscayakan manusia untuk belajar memahami masalah secara mendalam dan luas, serta membangkitkan diri untuk maju pasca musibah. Manusia diajari Tuhan dengan berbagai jalan. Musibah boleh jadi merupakan jalan Tuhan agar manusia terus mengungkap rahasia ciptaannya yang sangat luas dan tak terbatas, bersyukur atas segala nikmatnya, serta mengakui kemahakuasaannya. Disinilah pentingnya membangkitkan nilai dan etos kemajuan bagi seluruh manusia atas musibah yang mewabah di seluruh muka bumi ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah niscaya bergerak makin dinamis untuk langkah-langkah perubahan, melakukan usaha-usaha strategis, mengembangkan pusat-pusat keunggulan, serta perluasan daya jelajah pergerakan Muhammadiyah yang maju di berbagai bidang kehidupan. Muhammadiyah yang maju di berbagai bidang kehidupan jadikan sebagai langkah tajdid abad kedua. Jadikan momentum milad sebagai pintu mengembangkan dakwah, tajdid dan ijtihad yang melahirkan perubahan, pencerahan dan kemajuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang unggul di ranah lokal, nasional, dan global. Jika Muhammadiyah dalam kurun terakhir menggelorakan Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan, maka modal utamanya harus lahir dari rahim Muhammadiyah yang berkemajuan, yakni gerakan yang unggul di segala bidang kehidupan. Para pimpinan Muhammadiyah dari seluruh lapisan
niscaya gigih memajukan umat dan bangsa melalui amal usaha dan kerja-kerja keunggulan. Seraya terus belajar, memperkaya, mengembangkan serta mempromosikan pemikiran-pemikiran maju. Menanggapi dan berdialog dengan pemikiran kritis yang berbeda dari berbagai kalangan mesti dilakukan dengan ilmu yang mendalam dan berhorizon luas, bukan dengan pikiran-pikiran dangkal dan apologi. Para pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dapat menjadi suluh kemajuan berbekal hasanah ilmu dan hikmah disertai uswah hasanah. Para kader Muhammadiyah dengan integritas iman, kepribadian dan nilai-nilai utama yang diajarkan Islam dan tradisi kemuhammadiyahan harus mampu berdiaspora di berbagai lapangan dan ranah kehidupan. Tampillah dinamis dan berintegritas sebagai pembawa misi dakwah dan tajdid yang melintasi tanpa ragu dan canggung, disertai pertanggungjawaban yang bermartabat tinggi dalam spirit keteladanan Sang Pencerah. Melalui momentum milad ke-109 ini, marilah seluruh anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan agar menjaga jiwa ikhlas dalam bermuhammadiyah, berkomitmen tinggi, berkhidmat, menjalin kebersamaan, bekerja secara terorganisasi, produktif, dan menjadikan persyarikatan unggul berkemajuan. Bergerak dengan kesungguhan dan sabar, sebagaimana pesan Kiai Dahlan merujuk ayat Al-Quran. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di akhir pidato milad ini, patut direnungkan pesan Kiai Dahlan, aku titipkan Muhammadiyah ini kepadamu sekalian, dengan penuh harapan agar engkau sekalian mau memelihara dan menjaga Muhammadiyah dengan sepenuh hati, agar Muhammadiyah bisa terus berkembang selamanya. Semoga Allah melimpahkan berkat, rahmah, ridho dan karunia-Nya untuk seluruh penggerak misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah, serta melindungi dan merahmati bangsa Indonesia. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Haidar Nasir untuk melanjutkan penandatanganan 4 buah prasasti. Penandatanganan prasasti pertama, Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dilanjutkan, Universitas Siber Muhammadiyah. Selanjutnya, Prasasti Muhammadiyah Australia College. Dan yang terakhir, Dasron Hamid Research and Innovation Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.